Oke, ini salah satu inspirator kita semua, alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga. Mana suaranya Fakultas Dirasat Islamiyah, mana suaranya? Wah, langsung saja ya. Beliau ini merupakan founder pesantren development dan merupakan influencer dakwah digital. Boleh dikepoin juga Instagramnya @romzi_ahmad. Oke Gus Romzi, the time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kepala PPM dan seluruh lembaga dari UIN Jakarta, dan yang sangat saya banggakan adik-adikku semuanya dari mahasiswa semester berapa nih? Semester 6 ya? Semester 6 dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dari lintas fakultas dan jurusan. Kita tepuk tangan dong buat semuanya teman-teman yang hadir. Saya teringat beberapa puluh tahun yang lalu ya, waktu saya juga seusia kalian. Kebetulan saya KKN waktu dulu di Sukabumi. Ada yang mau KKN di Sukabumi nggak? Nggak ada ya? Tapi saya dengar ada banyak yang KKN di Tangerang Selatan juga ya? Yang KKN di Tangerang Selatan boleh angkat tangan? Ini kayaknya yang nggak pada mau modal banyak ya. Jadi langsung dari kosan terdekat aja berangkatnya, nggak perlu bikin base camp. Adik-adik semuanya, teman-teman mahasiswa yang dirahmati Allah, saya sudah menyiapkan materi, tolong dibantu di showing. Tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah learning to serve and serving to learn. Jadi kita akan belajar untuk melayani masyarakat pada saat KKN nanti, tapi melalui melayani masyarakat kita juga akan belajar sesuatu. Karena pengalaman saya selama di proses KKN ada banyak sekali pelajaran-pelajaran berharga yang kemudian saya dapatkan, yang itu memberikan kesempatan buat saya untuk bisa meningkatkan kualitas diri dan menambah semangat dalam perjuangan pengabdian kepada masyarakat. Teman-teman, at-ta'allum lil khidmah wal khidmah lit ta'allum. Jadi kita belajar untuk berkhidmah, tapi juga kita berkhidmah untuk belajar. Khidmah itu artinya pengabdian, kita mengabdi untuk orang lain. Boleh di next dulu, biar kita tahu kenapa khidmah itu penting. Teman-teman, saya pernah tinggal di Kalimantan Barat, di pedalaman Kalimantan. Setelah selesai dari UIN Jakarta, saya tinggal di pedalaman Kalimantan Barat selama lebih dari 5 tahun, 12 jam dari Pontianak, di sebuah kabupaten baru bernama Melawi. Saya tinggal di sana mendidik anak-anak dari mu'alaf-mu'alaf di sana. Sampai saat ini pesantren yang saya kelola 70% lebih siswanya adalah Dayak, yang biasanya dia mu'alaf, kalau enggak kakeknya yang mu'alaf atau bapaknya yang mu'alaf atau dianya sendiri mu'alaf. Ada yang mu'alaf karena mendengarkan suara azan kemudian datang ke pesantren dan minta masuk Islam. Ada yang mu'alafnya karena kebetulan ketemu sama orang Islam terus suka sama akhlaknya yang baik kemudian jadi mu'alaf dan seterusnya. Saya pernah tinggal sekitar 3-4 tahun juga di Lampung, di dalam juga di Lampung Utara. Dari Bandar Lampung masih butuh waktu sekitar 5-6 jam karena saya ada di kabupaten paling ujung di Lampung Utara atau kecamatan paling ujung. Di sana lebih banyak transmigran. Siswa di pesantren yang saya kelola ada sekitar 400, yang asli warga Lampungnya cuma 4 orang. Sisanya transmigran. Jadi saya pernah tinggal di Lampung juga lama. Saya lahir, tumbuh dan berkembang besarnya di Cirebon. Jadi sebelum kuliah di Jakarta saya SD, SMP, SMA semuanya di Cirebon.
yang kebetulan 3 kabupaten ini di 3 provinsi berbeda punya karakteristik yang berbeda-beda semuanya. Cirebon itu kotanya sangat lekat dengan kota pesantren, kota santri. Lampung itu sangat lekat dengan kota transmigran. Saya punya pesantren di Lampung namanya Nurul Muhajirin. Nurul Muhajirin bahasa Indonesianya apa? Cahaya para transmigran gitu. Nurul Muhajirin. Karena teman-teman ya semua juga bakal jadi muhajir nih, bakal jadi orang-orang yang hijrah ke tempat baru, ke tempat kita mengabdi. Nah, nanti kita akan belajar banyak di sana. Kemudian sejak 2019 saya mulai tinggal di Jakarta. Saya membantu presiden di periode kedua, Presiden Jokowi di asisten staf khusus presiden Jakarta di periode keduanya Pak Jokowi mengelola semua bantuan-bantuan beasiswa untuk anak-anak muda dan juga semua urusan-urusan keagamaan. Sejak 2019 baru saya tinggal di Jakarta di sebuah wilayah dengan demografi yang berbeda dari 3 provinsi, 3 kota yang pernah saya tinggali sebelumnya. Artinya adik-adik semuanya ngerasa nggak sekarang generasi itu lebih mobile generation. Kita udah nggak bisa lagi define a person by geographical area. Kita nggak bisa lagi mendefinisikan seseorang berdasarkan letak geografis. Orang dari Tegal itu karakternya sama dengan orang dari Tangerang Selatan. Karakternya sama dengan orang dari Mamuju di Sulawesi. Kenapa? Karena kita menjadi bagian dari global village. Kita menjadi bagian dari sebuah desa yang jauh lebih besar daripada letak geografis desa kita. Jadi karakter orang itu udah nggak bisa didefinisikan berdasarkan letak geografis. Tapi karakter seseorang itu biasanya bisa didefinisikan by interest, berdasarkan ketertarikannya masing-masing. Ada yang suka olahraga nggak di sini? Ada yang suka olahraga ya? Banyak ya. Suka running, mungkin suka sepak bola, suka main padel, suka main badminton dan seterusnya. Dia akan didefinisikan dan berkelompok bersama orang-orang yang suka olahraga. Orang yang sukanya sama politik, dia akan didefinisikan berdasarkan kelompok orang-orang yang suka sama politik. Ini kalau di UIN Jakarta biasanya banyak anak-anak organisasi ya, ada ketertarikan biasa di isu politik, dia akan dikelompokkan by common interest, berdasarkan ketertarikannya masing-masing. Nah, kenapa hidmah pada saat KKN nanti menarik? Karena dengan latar belakang berbeda-beda, kita akan berkelompok dan menyusun satu kerja bersama. Nah, pada saat menyusun kerja bersama, disinilah konflik mulai terjadi nih. Adik-adik pasti konflik akan terjadi di minggu pertama pada saat KKN. KKN ini berapa lama nih? 1 bulan ya. Minggu pertama menjadi minggu yang paling sulit lah. Minggu ketiga dan keempat jauh lebih mudah. Tapi minggu pertama pasti akan menjadi minggu yang paling sulit. Karena di sana momen tempat kita brainstorming ya. Kita sama-sama menyamakan rasa, menyamakan gagasan, menyamakan visi dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa melewati fase minggu pertama dengan baik. Sehingga pada saat mengakhiri proses nanti dalam KKN bisa berjalan dengan lancar. Boleh di next lagi? Teman-teman mahasiswa, hidmah itu dalam Kamus Mu'jam Arabi itu diterjemahkannya begini ya. Hidmah adalah al-amal lil ghair, pekerjaan yang kita lakukan buat orang lain. Pekerjaan yang kita lakukan buat orang lain, bukan buat diri kita sendiri aja. Kemudian wal qiyam bimasalihihi, dan melakukan kemaslahatan, kebaikan-kebaikan yang kita tujukan buat orang lain juga. Jadi kalau teman-teman semuanya KKN, pada saat proses KKN itu niatnya masih cuma buat diri sendiri, buat mendapatkan nilai dan sebagainya, kalian gak akan dapat value dan nilai dari proses yang kalian jalani selama 1 bulan di kampung orang. Tapi kalau kalian sudah diniatkan bahwa keberangkatan KKN ini sepenuhnya untuk orang lain dan untuk membawa kemaslahatan buat banyak orang, maka prosesnya pasti akan jauh lebih punya value, lebih punya nilai. Kalian akan menjadi seorang muhajir, orang yang hijrah dan dapat banyak kebaikan di sana. Dalam ayat Al-Quran, teman-teman tahu, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah. Orang yang hijrah, orang yang pindah dari satu tempat ke tempat lain, kemudian kita melakukan kebaikan di sana, janji Allah adalah dia akan dapat segalanya. Dia akan dapat banyak kebaikan, dia akan dapat keluasan rezeki dan seterusnya. Saya mengalami proses yang sama, saya pernah tinggal lama di luar Jawa, hampir 10 tahun saya tinggal di luar Jawa dan saya merasakan betul betapa
pindah ke negeri orang itu pasti bawa banyak kebaikan-kebaikan. Kebetulan adik-adik ini juga semuanya mobile generation ya. Yang asli orang Tangerang boleh angkat tangan gak? Yang asli orang Tangerang Selatan? Hampir gak ada ya? Oh ada ya? Ada tapi sedikit sekali. Yang orang Jawa Barat, yang anak Jawa Barat angkat tangan, anak Jawa Barat. Oke, Jawa Tengah? Oh banyak juga. Jawa Timur? Ada yang angkat tangan terus tuh. Apapun kabupaten provinsi yang disebut angkat tangan. Ada yang dari luar Jawa? Boleh angkat tangan yang dari luar Jawa? Oh luar biasa ya. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman yang dari luar Jawa. Masih berlaku nggak? Dulu kalau punya teman dari luar Jawa biasanya duitnya lebih banyak daripada kita yang orang Jawa gitu. Masih berlaku ya? Uang jajannya lebih banyak dari orang tua ya karena pakai nilai tukar di sana gitu ya. Nah teman-teman, orang yang hijrah, orang yang pindah dari satu tempat ke tempat lain kemudian melakukan kebaikan, itu dijamin sama Allah untuk dapat banyak kebaikan yang lain. Nah itu makanya saya ngajak teman-teman semuanya memaknai KKN sebagai proses hidmah. Nah bagaimana cara agar prosesnya lebih punya value, lebih punya nilai, gimana caranya biar KKN ini akan menjadi ruang tumbuh buat teman-teman dan punya growth mindset. Saya punya beberapa saran, boleh di next dulu. Pertama, kita belajar sebagaimana yang Rasulullah sampaikan waktu Rasulullah pertama kali sampai ke Madinah. Teman-teman yang belajar sejarah Islam mungkin tahu ya, Rasulullah pertama kali sampai ke Madinah, Rasulullah mengumpulkan seluruh muhajirin dan ansor dan masyarakat Madinah. Ini yang Rasulullah sampaikan. Ada 4 pesan yang Rasulullah sampaikan. Ini juga bisa jadi komitmen bareng-bareng teman-teman di tim ya, di tim KKN ya. Pertama adalah afsus salam. Afsus salam artinya apa? Tebarkanlah perdamaian. Salam itu artinya perdamaian. Boleh sih menerjemahkannya dengan menyampaikan salam gitu ya. Tapi ntar setiap kali ketemu orang assalamualaikum, assalamualaikum, enggak gitu. Afsus salam itu artinya tebarkanlah perdamaian. Kita memastikan ada kedamaian dan kerukunan yang ada di sana. Yang kedua adalah at'imut ta'am. Beri makan orang-orang yang tidak bisa makan. At'imut ta'am, beri makan orang-orang yang miskin, orang yang gak bisa makan kasih makan. Kemudian yang ketiga wasilul arham. Sambunglah tali silaturahmi, kita merajut tali silaturahmi. Yang keempat baru wasallu billaili wan nasu niyam. Dan sholatlah pada malam hari pada saat orang-orang sedang tertidur. Kalau ngelihat ke hadis ini teman-teman semuanya, coba diperhatikan kalau lihat di hadis ini 4 poin yang Rasulullah sampaikan waktu pertama kali hijrah, 3 poin berkaitan dengan poin-poin kemanusiaan. Hanya 1 poin yang berkaitan sama ritual ibadah. Nah ini yang saya penting banget sampaikan ke teman-teman yang mau pada KKN. Sampai ke sana kita jangan jadi polisi moral, apalagi polisi jamaah gitu ya. Karena kebaikan agama itu nggak cuma diperbatas di ritual keagamaan. Jadi anak-anak UIN Jakarta harus berhasil menunjukkan bahwa kita nggak cuman saleh secara ritual, tapi kita saleh sosial. Rasulullah aja pesannya, 3 pesannya pesan kemanusiaan. Tentang perdamaian, jalinan tali silaturahmi, dan saling memberi satu sama lain. Baru yang satunya berkaitan dengan ibadah mahdoh yang berkaitan dengan sholat. Artinya teman-teman juga sama, pada saat sampai ke tempat KKN, pasti ada anggota kita yang si paling ustadz gitu ya. Kayak terlalu fokus pada ritual-ritual ibadah sehingga kita gak berpikir kalau kita punya kapasitas untuk membangun semangat sosial yang juga besar. Di tim KKN ini ada ustadznya gak? Ada malaikatnya gak? Ada ya? Ya gak boleh juga terlalu sama nih kalau misalnya bangor-bangor semua bahaya juga nanti tim KKN. Atau kalau semuanya baik semua gak ada yang agak ini ya eksplosif gitu ya, memberikan surprise juga agak-agak gak nyaman. Tapi setidaknya teman-teman fokus pada 4 hal ini, 3 kebaikan sosial dan 1 kebaikan ritual. Artinya 1/4-nya aja yang kaitannya sama ibadah-ibadah keagamaan. Jadi jangan teman-teman semua fokusnya ngajar ngaji di majelis-majelis gitu ya. Biasanya kalau anak-anak UIN KKN kan itu ya fokusnya ya. Ngajar ngaji di majelis-majelis, ngimamin sholat dan seterusnya. Oke, itu oke. Tapi itu hanya 1 part dari 4 part yang Rasulullah sampaikan kalau kita berangkat hijrah. Yang 3 lainnya adalah pesan-pesan kemanusiaan.
Kalau teman-teman bisa memberikan sumbangan konkret at'imut ta'am kepada tempat yang teman-teman datangin, itu bagus banget. Tapi kalau teman-teman bisa menjalin tali silaturahmi dan menebarkan perdamaian di tengah-tengah, mungkin ada yang datang ke ini enggak? Yang desanya masih berkonflik dengan desa sebelah? Enggak ya? Tapi memang agak kesini konflik antar desa sudah mulai berkurang. Tahu nggak kenapa konflik antar desa mulai berkurang? Karena anak mudanya mabar bareng di satu kafe yang sama. Nah, itu ada keuntungan dari generasi sekarang tuh. Generasi sekarang kan kita kalau nggak ketemu offline ya, kita bisa silaturahmi secara online. Nah itu namanya rajutan yang dibangun oleh ruang publik baru yang disebut sebagai internet, sebagai teknologi digital. Boleh di next lagi? Nah, kira-kira begini teman-teman semuanya. Kita dalam hierarki pendidikan itu ada di top, ada di paling tinggi. Orang Indonesia yang berhasil S1 itu hanya 10%. Kadang-kadang ada pikiran di kita kalau kita tuh ada di top predator. Kita tuh predator puncak. Kadang-kadang logiknya kita itu adalah egosentrik, di mana kita berpikir kita adalah on top of the apex. Jadi kita berpikir kita bisa mengkonsumsi semua yang ada di bumi ini kan. Ada yang suka ayam goreng nggak? Kita makan dari otak ayam sampai ke ceker ayam, kita makan semua ya. Kadang kita berpikir kalau kita itu predator puncak yang bisa memakan semuanya. Kita jadi over consumption, tapi memang kita punya satu sifat naluriah yaitu greedy. Greedy itu artinya rakus. Kita kayak mau makan semuanya gitu ya. Nah itu yang nggak boleh. Mahasiswa, terutama mahasiswa Islam yang punya value agama, punya value pengetahuan yang diberikan oleh kampus harus bergeser. Ada evolution of perspective. Dari yang awalnya berpikir kita ada di puncak rantai makanan, kita adalah puncak, kebetulan kita secara akademik paling tinggi, kebetulan juga kita secara status sosial juga paling bagus sebagai mahasiswa gitu ya. Kita harus berpikir bahwa kita adalah man within the web atau woman within the web. Kita adalah manusia di antara sebuah jaringan ekosistem kehidupan yang lebih luas daripada diri kita sendiri. Jadi kita berpikir dari egosentrik bergeser ke ekosentrik. Jadi logik berpikirnya nggak cuma soal buat diri kita sendiri. Ada yang bilang gini teman-teman. Waktu kita SMA, SMP, masalah terbesar hidup kita adalah PR matematika. Pas kita udah masuk ke mahasiswa, masalah terbesar kita apa? Skripsi, ada yang bilang skripsi ya. Apalagi masalah terbesar kita? Nah kita harus mulai berpikir masalah terbesar kita sebagai mahasiswa adalah masalah hidup orang lain. Jadi semua urusan kehidupan orang lain yang belum benar, belum bagus, belum layak, itu jadi tanggung jawab kita untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Nah itu baru jadi tugas mahasiswa. Artinya kita harus berpikir dari yang tadinya ada di domain sebelah kanan sini ya. Kita berpikir kita predator puncak, kita bisa berkuasa atas segala sesuatu. Kita berpikir bahwa kita adalah orang yang juga bagian dari sebuah ekosistem besar yang akhirnya harus juga memperhatikan semuanya. Misalnya ada istilah namanya responsible consumption. Kita kalau mengkonsumsi sesuatu harus tetap bertanggung jawab. Kalau nggak kita dibiasain dari sekarang, ke depan kita akan berlebihan juga. Misalnya eksploitasi tanah berlebihan, eksploitasi tambang berlebihan dan seterusnya. Itu harus dipelajari dari sekarang. Teman-teman harus mulai menyadari bahwa kita adalah bagian dari sebuah ekosistem yang jauh lebih besar daripada diri kita sendiri. Boleh di next lagi? Nah, teman-teman ada 3 pilar. Pilar pertamanya adalah self development. Teman-teman sudah melakukan self development selama 3-4 tahun di kampus ya, di kampus UIN Jakarta ini. Selama 3 tahun di kampus UIN Jakarta. Self development itu artinya kita mengembangkan diri. Jadi diri kita dikembangin dulu. Kita masing-masing udah berkembang, sudah blooming itu sudah mekar gitu ya. Dengan caranya masing-masing. Setelah kita melakukan self development baru kita bikin yang disebut sebagai team development. Satu tim berapa orang? Beda-beda ya, rata-rata berapa? 18? Timnya berapa? 17. Oh berarti rata-rata di situ ya, di bawah 20. Ada yang di atas 20 enggak? Ada yang di bawah 10? Enggak ada ya. Rata-rata di belasan itu ya.
Kita melakukan apa yang disebut sebagai team development. Sama seperti mencari jodoh nih teman-teman, saya kasih tahu ya. Sama seperti mencari jodoh, bikin tim itu jangan sampai cari yang satu frekuensi. Nggak bakalan nyambung. Kadang-kadang kita berpikir kita mau berteman cuma yang satu frekuensi aja. Kita harus mulai berpikir bahwa semakin heterogen data itu, kalau dalam statistik ya, semakin data itu heterogen semakin bagus kan, semakin valid ya datanya ya. Sama dalam membangun tim juga sama. Semakin berbeda-beda karakternya itu semakin maksimal potensi tim itu bisa maju. Dalam tim harus ada yang leader beneran. Tapi dalam tim harus ada yang ragu. Harus ada yang bawaannya pesimis. Gue gak yakin dah besok kalau hujan gimana acara kita misalnya gitu ya. Harus ada yang begitu agar kita evaluasi lagi. Dalam tim harus ada yang punya duit. Itu udah pasti. Ada yang punya duit gak di timnya? Dalam tim harus ada yang optimismenya tinggi banget. Dia membangun optimisme, dia vibes-nya positif ya. Kalau ada dia tuh rasanya happy terus. Harus ada Abu Nawasnya lah, harus ada yang lucu di tim. Masa 18 orang semuanya kaku-kaku kayak orang Jerman semua ya. Ini kan agak repot nih. Jadi 11 orang nih harus ada yang oke. Kalau dalam idol K-pop itu harus ada visualnya juga. Harus ada idol visual yang kemudian dia bisa jadi juru bicara kelompok kalau bisa harus komunikasi sama yang lain. Kita ambil contohnya di gini. Rasulullah itu uswatun hasanah ya. Rasulullah itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar salah satu di antara dua Umar masuk Islam. Rasulullah minta salah satu di antara dua Umar masuk Islam. Padahal dua Umar ini kacau banget kan. Umar bin Khattab tuh membunuh anaknya waktu kecil. Dikubur hidup-hidup yang perempuan ya. Karena punya anak perempuan waktu itu tidak mulia gitu kesannya. Umar bin Khattab. Tapi Rasulullah berdoa, ya Allah salah satu di antara dua Umar masukkan dalam Islam. Kalau kita ini jadi Rasulullah kita nggak mungkin berdoa begitu. Karena kita berpikir Umar bin Khattab ini nggak mungkin juga bisa masuk ke tim kita yang isinya anak baik-baik gitu ya. Tapi ternyata Rasulullah itu ngebangun Avengers, dia tahu dia butuh, Rasulullah butuh Hulk, tukang pukul gitu ya. Akhirnya Rasulullah minta Umar bin Khattab gabung. Utsman bin Affan gabung. Ada teman Rasulullah namanya Utsman bin Affan, kayanya luar biasa. Ada teman Rasulullah namanya Abu Bakar As-Siddiq. Apa kelebihannya Abu Bakar? Loyalitas. Abu Bakar itu kalau waktu tentang Isra Mi'raj ya teman-teman tahu? Saat Abu Bakar ditanya soal Isra Mi'raj, teman kamu udah error tuh masa dia bilang dia berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu nggak nyampe semalam dan seterusnya gitu ya. Kemudian Abu Bakar bilang kalau Rasulullah yang bilang, kalau Muhammad yang bilang saya percaya. Kita butuh teman yang loyal. Kita butuh teman model Ali bin Abi Thalib yang karakternya memang anak muda, eksplosif tapi pinter. Tapi ternyata Rasulullah juga butuh model Umar bin Khattab yang meskipun dia adalah secara karakter sangat antagonis ya, tapi Rasulullah tetap butuh untuk memastikan kelompoknya itu bisa berjalan dengan kuat. Nah sama teman-teman, dalam membangun kelompok itu jangan sampai kita berpikir orang yang berbeda sama kita tuh akan punya kecenderungan untuk merusak. Kita harus berpikir bahwa setiap anggota di kelompok KKN kita adalah orang-orang yang terpilih yang pasti punya kontribusi untuk proses KKN kita agar jadi jauh lebih baik. Ujungnya adalah teman-teman setelah self development dan membangun tim di KKN, ujungnya adalah tujuan kita KKN itu dalam bahasa Inggris namanya community development. Kita membangun komunitas. Kebetulan komunitas yang mau kita bangun adalah sebuah kelompok yang ada di suatu desa. Nah itu baru namanya community development. Tapi sebelum ngedevelop komunitas, tentu yang butuh dulu adalah membangun self development dulu, baru kemudian membangun apa yang disebut sebagai team development, membangun tim, baru setelah membangun tim bisa melakukan community development. Nah teman-teman ada yang katanya udah berangkat ya? Berapa persen nih yang udah berangkat duluan ke tempat lokasinya terus datang dari ini? Boleh angkat tangan yang udah duluan? Sudah berapa lama? Oh baru 2 hari, oh baru banget. Proses team development, teman-teman udah pernah ikutin proses team development gak? Ada namanya brainstorming, ada norming, ada proses membangun tim gitu ya. Misalnya apa yang boleh dan tidak boleh, kita harus sepakati dulu. Dalam setiap pertemuan misalnya, biasanya anak UIN banyak yang ngerokok ya, boleh ngerokok atau enggak di setiap rapat-rapat
KKN. Kalau nggak boleh, nah itu namanya norming. Kita sepakati norma-norma dulu, biar nggak berkonflik terus menerus. Kemudian kita brainstorming juga apa yang mau kita lakukan. Tapi teman-teman ada yang biasanya teman-teman lupa. Kita sering banget memaksakan program kita untuk kita lakukan di sebuah desa yang sebenarnya nggak butuh. Jadi kita harus bikin program yang sesuai sama kebutuhan desa itu. Jangan hanya mengikuti selera kita, tapi kita harus berpikir soal kebutuhan dari warga desa itu. Boleh di next lagi? Nah, kenapa saya bawa hadis ini ya, yadullah ma'al jamaah. Saya mau bilang sama teman-teman bahwa pada prosesnya kita akan menghadapi hal-hal yang sulit dihadapi, tapi selama kita masih kompak, selama kita masih berjamaah, selama tim yang 18, 17 dan belasan orang ini masih satu visi, insya Allah pertolongan Allah pasti bakalan selalu ada gitu. Allah pasti bakal bantu agar prosesnya berjalan dengan baik. Kalau yadullah ini kan arti katanya literalnya adalah tangan Allah ya. Tapi dalam beberapa kitab hadis, tangan yang dimaksud adalah an-nasru atau al-hifdhu. Pertolongan dan penjagaan dari Allah itu pasti ada selama kita tetap kompak. Artinya kalau kita kompak, kita pasti bisa menyelesaikan misi KKN dari PPM ini dengan berjalan dengan baik dan mulus. Dan teman-teman tahu ada hadis namanya innamal a'malu binniat. Itu kan yang populer ya. Tapi ada juga hadis sahih juga innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung pada endingnya. Kalau endingnya happy ending, berarti pekerjaannya bagus. Jadi gak cuma sekedar dari niatnya aja. Kadang-kadang kita berpikir innamal a'malu binniat aja. Kita berpikir yang penting startnya bagus, finishnya bakal bagus, belum tentu. Rasulullah bilang innamal a'malu bil khawatim. Yang namanya amal itu tergantung pada endingnya. You may start your KKN well, misalnya di minggu pertama, tapi kita nggak tahu di minggu terakhir nanti hubungannya gimana sama teman-teman warga desa yang ada di sana, gitu ya. Boleh di next? Sepertinya, nah slide terakhir ini, teman-teman, kita harus punya apa yang disebut sebagai kalimatun sawa. Kalimatun sawa itu bahasa Inggrisnya common platform. Satu kesepakatan bersama dalam tim. Nah biasanya kesepakatannya adalah 3 ini. Mutual respect, pertama saling menghormati satu sama lain. Kemudian educate, saling mendidik, saling mengajari, saling mengingatkan satu sama lain. Dan yang terakhir protect, saling menjaga. Jadi protect, harus saling menjaga satu sama lain. Respect, educate, protect. Ini udah harus jadi prinsip bersama ya. Kesepakatan bersama bahwa mahasiswa UIN Jakarta harus saling menghormati, saling menjaga, dan saling mengajari satu sama lain, saling memberi nasihat satu sama lain. Kalau ada teman yang udah berlebihan di KKN itu harus diingetin. Wah nanti pas KKN tuh ada macem-macem lah. Ada bahasa gini ya, kalau anak senja kan bilang ya, kita tahu karakter orang pas lagi naik gunung gitu ya. Kita tahu karakter aslinya pas lagi naik gunung, percayalah. Kita akan lebih tahu karakter aslinya pas lagi KKN. Gimana dia sikapnya ke teman, gimana sikapnya ke tetangga, gimana sikapnya kepada yang lain. Pesan saya satu, jangan pernah jatuh cinta pas KKN. Wah, karena itu akan sangat semu dan hanya meninggalkan lara. Pengalaman. Baru 2 hari udah jatuh cinta, jangan dulu. Baru 2 hari balik sini udah jatuh cinta. Never ever fall in love di KKN. Karena semu banget lah itu. Kita harus membangun cinta yang berkualitas. Cinta yang terlahir di KKN itu belum tentu bagus ya. Sparklingnya mungkin oke. Suasananya cocok gitu lah ya untuk jatuh cinta. Tapi itu awal mula konflik lah. Awal mula konflik. Saya mengalami waktu itu ya sebagai saksi bukan sebagai pelaku. Melihat bagaimana teman-teman saya juga ya saling jatuh cinta dan akhirnya tim jadi berantakan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Jangan lupa bahwa kita harus saling respect, saling menghormati, saling mendidik, saling mengajari, saling menasehati satu sama lain.
dan saling menjaga. Respect, educate, protect. Udah itu jadi 3 hal dalam proses team development agar teman-teman bisa memastikan semua proses KKN ini bisa berjalan dengan lancar. Terakhir teman-teman semuanya, ini terakhir saya mau mengingatkan, ada nama baik kampus yang harus kalian jaga, ada nama baik mahasiswa yang harus kalian jaga, ada nama baik agama yang harus kalian jaga. Saya merasakan betul menjadi mahasiswa UIN Jakarta tuh nggak enaknya selalu dikaitkan sama hal-hal yang berkaitan sama keagamaan. Dan itu akan melekat sama kalian seumur hidup kalian. Masa anak UIN begitu, masa anak kampus Islam begitu, itu akan melekat terus. Artinya kalau bisa kita biasain memang ekspresi kita, sikap kita itu tidak melenceng dari aturan-aturan keagamaan, aturan-aturan kampus yang udah dibuat. Sehingga teman-teman bisa optimal dalam proses membangun tumbuh bersama dengan masyarakat yang teman-teman bantu untuk tumbuh bersama juga. Terima kasih, saya mengucapkan selamat berproses, selamat mengabdi, selamat menikmati 30 hari penuh cerita nanti. Dan mudah-mudahan semuanya husnul khotimah ya, happy ending akhirnya. Dan mudah-mudahan juga proses KKN ini gak cuma membawa kebaikan buat teman-teman aja, buat timnya teman-teman, gak cuma dapat nilai bagus, tapi juga ada nilai ibadahnya dan dapat nilai bagus juga di mata masyarakat yang akan teman-teman bantu. Terima kasih, syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dan terima kasih kepada Gus Ramzi Ahmad atas